Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 191. Setelah itu, semua pemimpin berdiri dan pergi. Qi Kaiwen dengan kejam menghancurkan tinjunya di atas meja dan langsung berdiri untuk pergi, mengabaikan mata Chen Yinseng yang tidak senang. Junior, aku sangat menyesal untukmu. Saya tidak merawat siswa Anda dengan baik. Ketika sebagian besar orang pergi, Su Mudong bergegas maju dan berkata kepada Chen Yinseng dengan malu, Presiden Chen, tentang kerja Fang Qiu di rumah sakit, dapatkah Anda mempertimbangkannya kembali? Anda dapat menghukum Fang Qiu dengan keras, tetapi Anda tidak dapat memengaruhi perawatan pasien dan kemampuan menyelamatkan jiwa rumah sakit. Aku tidak perlu mempertimbangkan kembali. Anda hanya mengikuti apa yang saya katakan, kata Chen Yinseng. Su Mudong memandang Chen Yinseng dengan tak percaya. Dia tidak bisa percaya bahwa wakil presiden bisa mengatakan hal seperti itu. Dia membuka mulutnya dan ingin menjawab, tetapi akhirnya, dia menghela nafas. Setelah meninggalkan ruang rapat, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Shen Chun. Halo, Direktur. Telepon terhubung dan suara Shen Chun terdengar. Tunggu aku di kantorku. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda, kata Su Mudong. Oke, jawab Shen Chun. Ketika Su Mudong kembali ke kantornya di rumah sakit, Hesau Shen Chun. Dia segera ingat hari ketika Shen Chun membawa Fang Qiu ke rumah sakit. Dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali. Dia adalah anak muda yang berbakat. Melihat penampilan Su Mudong, Shen Chun segera mengerutkan kening dan bertanya, Direktur, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kamu yang membawa Fang Qiu ke rumah sakit. Su Mudong duduk di mejanya dan melanjutkan, jadi aku akan membiarkan kamu memberitahunya untuk tidak datang ke rumah sakit untuk bekerja lagi. Kenapa? Shen Chun segera berdiri. Dia menatap Su Mudong dengan kaget dan bertanya, apa yang dilakukan Fang Qiu? Mengapa Anda memecatnya? Meskipun ia hanya seorang dokter sementara, penampilannya jelas brilian bagi semua sejak ia datang ke rumah sakit. Bagaimana Anda bisa memecat dokter yang sangat dikenal itu? Sayang. Su Mudong menghela nafas. Saya juga tahu apa yang telah dilakukan Fang Qiu. Tapi itu tidak saya putuskan. Saya juga tidak ingin memecatnya. Kamu harus tahu bahwa aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimanapun, rumah sakit kami adalah yang berafiliasi dengan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Menjaga atau memecat seseorang ditentukan oleh kepemimpinan. Siapa yang memutuskan itu? Apa yang terjadi? Tanya Shen Chun sedikit marah. Bagaimana kepemimpinan bisa memecat Fang Qiu? Ini masalah besar kali ini. Su Mudong menggelengkan kepalanya dan memberitahu Shen Chun tentang semua berita yang dia dengar dalam pertemuan itu. Setelah mendengar seluruh cerita, Shen Chun menghancurkan tinjunya di atas meja dan berkata sambil mengertakkan giginya dengan marah, tak tahu malu. Sangat tak tahu malu. Universitas adalah universitas. Rumah sakit adalah rumah sakit. Ini adalah tempat untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Mengapa ada begitu banyak pemimpin yang celaka? Bagaimana bisa Chen Yinseng bertindak seperti ini? Saya juga merasa kasihan pada Fang Qiu, tapi saya tidak punya pilihan. Su Mudong berkata dengan putus asa, kamu benar. Universitas adalah universitas. Rumah sakit adalah rumah sakit. Dalam pandangan orang luar, universitas dan rumah sakit adalah dua institusi yang terpisah. Tapi ingat, ada kata, berafiliasi, di nama rumah sakit kami. Pemegang kekuasaan terbesar masih menjadi pemimpin teratas universitas. Sekarang, presiden tidak ada di universitas. Chen Yinseng, sebagai wakil presiden, adalah pemegang kekuasaan terbesar. Dan dia sudah membuat keputusan. Hasil ini tidak dapat diubah. Meski begitu, dia tidak bisa melakukan ini. Kata Shen Chun marah. Di matanya, Fang Qiu adalah penyihir yang sangat langka, seorang dokter yang baik yang telah diakui oleh banyak pasien, orang baik yang mengambil menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang-orang sebagai tanggung jawabnya sendiri dan tidak mencari ketenaran atau kekayaan sama sekali. Sekarang, dokter yang sempurna telah menderita lebih banyak kerugian karena dia sendiri adalah korban. Dia hanyalah seorang anak kecil. Apakah ada keadilan? Dia tidak pernah begitu kecewa dalam hidupnya. Bahkan ketika dia gagal terpilih sebagai pengawas doktoral. Kekecewaan yang dalam itu datang dari kegelapan kepemimpinan sekolah dan dari ketidakmampuan kepemimpinan rumah sakit. Itu benar-benar tidak bisa diubah. Dia menatap Su Mudong dengan memohon. Su Mudong perlahan menggelengkan kepalanya. Yah, begitu. Shen Chun memandang Su Mudong dengan lemah dan kemudian berbalik untuk pergi. Su Mudong memandangi bagian belakang Shen Chun dan menghela nafas panjang. Chen Yinseng sudah keterlaluan kali ini.
Setelah berjalan keluar dari kantor direktur, Shen Chun ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Fang Qiu. Panggilan itu terhubung. Suara Fang Qiu terdengar. Bapak, Shen. Fang Qiu, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Shen Chun ragu-ragu lagi. Dia takut Fang Qiu akan sedih setelah mendengar berita itu. Ya, jawab Fang Qiu. Mulai hari ini, mungkin Anda tidak bisa datang ke rumah sakit lagi, kata Shen Chun. Fang Qiu mengerutkan kening. Kamu dipecat oleh rumah sakit. Ah, mengapa mereka memecat saya? Ini perintah dari Wakil Presiden Chen, kata Shen Chun. Hari ini, para pemimpin universitas mengadakan pertemuan dan memberitahu berita bahwa Zhang Xinming telah menyerahkan diri. Saya melihat. Mendengar ini, Fang Qiu segera mengerti. Itu harus terkait dengan pengakuan Zhang Xinming. Balas dendam Chen Yinseng telah datang. Kamu, kata Shen Chun. Saya baik-baik saja. Fang Qiu tersenyum dengan tenang dan berkata, jangan khawatir, Tuan Shen. Kemunduran kecil seperti itu tidak bisa mengalahkan saya. Meskipun saya tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk bekerja, saya akan selalu bersikeras pada jalur pengobatan Tiongkok. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih terutama atas bantuan Anda dan merawat saya sepanjang waktu. Terima kasih. Selama kamu baik-baik saja, kata Shen Chun sambil mengangguk. Ngomong-ngomong, Fang Qiu tiba-tiba memikirkan uang muka gaji sebelumnya dan langsung berkata, bukankah aku mendapat uang muka dengan gaji 1000 yuan? Saya akan mengembalikannya ke rumah sakit besok. Jangan mengembalikannya. Shen Chun berkata dengan marah, mereka telah melakukan ini padamu. Mengapa Anda mengembalikannya? Simpan saja. Tapi, Fang Qiu tersenyum kecut. Tapi apa? Anda telah bekerja selama beberapa hari di rumah sakit dan telah menyembuhkan begitu banyak pasien. 1000 yuan itu hanya gajimu. Cukup bagus sehingga Anda tidak meminta lebih banyak dari rumah sakit. Shen Chun berkata dengan getir, tentang pekerjaan rumah sakit, saya akan membantu Anda mencari cara untuk bekerja. Bagaimanapun, Anda memiliki keterampilan medis yang baik. Jika Anda hanya meletakkannya di loteng, itu akan sangat disayangkan. Terima kasih. Jadi mari kita lakukan dengan cara itu. Anda tidak datang ke rumah sakit pada awalnya. Biarkan situasi menjadi tenang maka kita akan membicarakannya nanti, kata Shen Chun dan kemudian menutup telepon. Setelah Fang Qiu menutup telepon, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak berharap bahwa balas dendam Chen Yinseng akan datang begitu cepat. Namun, tidak apa-apa. Saya tidak harus pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Di masa depan, saya bisa belajar kedokteran dengan tenang. Tetapi dia tidak tahu bahwa pada saat ini, Chen Yinseng memanggil Su Miaolin. Halo. Su Miaolin mengangkat telepon dan berkata dengan malas. Su Miaolin. Tanya Chen Yinseng. Ya, Su Miaolin berbicara. Siapa ini? Saya Chen Yinseng. Chen Yinseng segera berkata sambil tersenyum. Halo, Wakil Presiden Chen, jawab Su Miaolin dengan tenang. Fang Qiu adalah muridmu, bukan? Chen Yinseng tidak bertele-tele. Saya ingin Anda memecat Fang Qiu segera. Mulai hari ini, Anda tidak lagi diperbolehkan mengajarinya. Su Miaolin terdiam. Di kantor, Chen Yinseng mencibir. Saya adalah Wakil Presiden Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Saya hanya orang kedua di bawah Presiden. Tapi Su Miaolin hanyalah seorang pustakawan. Dia tidak akan berani melanggar perintah saya. Namun, tepat ketika Chen Yinseng terus mencibir, memikirkan bagaimana Fang Qiu akan dihukum berat, dan tidak bisa menahan perasaan enak di hatinya, raungan ledakan tiba-tiba datang dari ujung telepon. Apakah kamu Fu Asteris Raja sakit? Su Miaolin segera memarahi, kamu terlalu banyak ikut campur. Anda tidak punya hak untuk ikut campur dalam mengajar siswa saya. Kamu pikir kamu siapa? Anda bahkan berani ikut campur dalam kebebasan pribadi saya. Pikirkan urusanmu sendiri. Kamu. Chen Yinseng memerah karena dia tidak mengira Su Miaolin mengatakan ini padanya. Sangat vulgar. Dia langsung memarahi saya. Jadi dia berteriak dengan marah ke telepon, jika kamu berani mengajar Fang Qiu lagi, percaya atau tidak, aku akan memecatmu. Itu bagus. Suara menghina Su Miaolin menjawab. Sebelum Chen Yinseng menjawab, Su Miaolin langsung menutup telepon. Dia sakit. Su Miaolin meletakkan telepon dan terus membaca kasus medis. Chen Yinseng sangat marah. Saya adalah pemimpin yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Tidak ada yang berani memiliki sikap ini dengan saya. Tetapi hari ini saya dibangkang oleh seorang pustakawan kecil. Sayang sekali. Sayang sekali. Ketika Chen Yinseng, yang marah, akan segera memberi perintah untuk memecat Su Miaolin, dia, tiba-tiba, tercengang.
Memikirkannya lagi, dia menemukan bahwa dia tidak bisa memecat Su Miaolin. Dia adalah dokter yang sangat terampil. Su Miaolin sangat terkenal, tidak hanya di universitas tetapi juga di seluruh industri pengobatan Tiongkok. Jika saya memecat Su Miaolin, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada yang lain di universitas? Bisakah saya mengatakan itu karena dia bersikeras mengajar Fang Qiyu, bahkan setelah saya bilang tidak, saya memecatnya. Jika berita ini menyebar ke industri pengobatan Tiongkok, bagaimana saya bisa tetap tinggal di universitas sesudahnya? Biarkan saja. Chen Yinseng hanya bisa mengertakkan giginya dan melepaskannya. Dia menarik napas panjang, menahan amarahnya. Sekarang aku lebih baik mencari cara untuk sepenuhnya menekan situasi Zhang Xinming saat ini sampai benar-benar menghilang. Meskipun Chen Yinseng memberi perintah kepada Su Mudong dan Shen Chun juga memecat Fang Qiyu, berita bahwa Fang Qiyu telah dipecat tidak menyebar di rumah sakit. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya dan rumah sakit belum mengeluarkan pemberitahuan. Tetapi hari berikutnya adalah hari Minggu dan kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Pukul 1.40 siang. Sekelompok besar supir taksi berlari ke rumah sakit bersama dan langsung bergegas ke departemen ortopedi di lantai 7, menunggu Fang Qiyu merawat mereka. Ketika mereka menunggu sampai jam 2.10 siang, dan mereka tidak melihat Fang Qiyu datang, mereka menjadi bingung. Mengapa Dr. Xiao Fang belum datang? Mungkinkah dia cuti? Tidak, Dr. Xiao Fang hanya bekerja 1 hari dalam seminggu dan dia datang tepat waktu setiap saat. Kenapa dia terlambat hari ini? Di ruang tunggu departemen ortopedi, semakin banyak orang berkumpul dan suara diskusi semakin keras. Pukul 14.30. Suara di ruang tunggu menjadi lebih keras. Sangat aneh. Mengapa dia tidak datang? Melihat ke ruang konsultasi Fang Qiyu yang tertutup rapat dan lift yang tidak bergerak serta tangga, seorang sopir taksi bingung. Dia melihat seorang perawat kecil datang, jadi dia segera berjalan dan bertanya, "Perawat, mengapa Dr. Xiao Fang tidak datang? Kami telah menunggu hampir 1 jam. Jangan menunggu lagi." Perawat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit menyesal, "Dr. Xiao Fang tidak bisa datang hari ini." Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 192. Dia tidak bisa datang hari ini. Mendengar ini, mereka semua tertegun segera. Jika Dr. Xiao Fang tidak datang hari ini, kapan dia akan kembali? Akankah dia datang minggu depan? Si pengemudi bertanya dengan tergesa-gesa lagi. Dia berpikir bahwa Dr. Xiao Fang hanya untuk urusan bisnis atau sedang cuti. Jika saya tidak bisa melihatnya kali ini, saya akan datang lain kali. Pada saat ini, Shen Chun, yang kebetulan melewati sekelompok orang ini, tiba-tiba berhenti. Memikirkan Fang Qiyu dipecat, dia langsung marah lagi dan berkata kepada mereka, "Jangan bertanya lagi. Dia tidak akan datang minggu depan atau minggu berikutnya. Dia telah dipecat." Setelah mendengar itu, mereka semua menjadi gempar. Apa? Beberapa pengemudi bergegas maju dan bertanya dengan cemas, mengapa dia dipecat? Ya, Dr. Xiao Fang sangat baik dan keterampilan medisnya sangat bagus. Mengapa Anda memecatnya? Iya nih. Mengapa? Sambil mengatakan itu, semua orang menjadi marah. Dia adalah dokter yang baik. Bagaimana mereka bisa memecatnya? Apakah rumah sakit memiliki kemanusiaan? Jika Anda ingin tahu mengapa Fang Qiyu dipecat, pergi ke direktur sendiri, kata Shen Chun, lalu dia berjalan pergi. Direktur rumah sakit ini benar-benar memecat Dr. Xiao Fang. Apakah dia sudah gila? Tidak, saya harus bertanya mengapa dia memecat Dr. Xiao Fang. Apakah kita akan membuat masalah? Buat masalah apa? Kami tidak memukuli orang atau menipu orang. Kami hanya mengambil gada untuk Dr. Xiao Fang. Siapa yang akan membuat gangguan bagi dokter? Ya, tanpa Dr. Xiao Fang, siapa yang akan menyembuhkan penyakit kita? Lagi pula, saya tidak percaya ada orang lain di rumah sakit ini kecuali untuk Dr. Xiao Fang. Ketika mereka membahasnya dengan marah, sekelompok besar orang berjalan menuju kantor direktur bersama. Adegan ini menakutkan para staf di luar kantor. Staf buru-buru menghentikan mereka dan meminta orang lain untuk melapor kepada direktur. Di dalam kantor direktur, melihat anggota staf terengah-engah yang datang untuk melapor padanya, Su Mudong akan memarahinya. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, anggota staf sudah memberitahunya tentang masalah ini. Setelah mendengar ini, dia langsung terpana. Apa yang terjadi di sini? Su Mudong entah kenapa memandangi anggota staf yang datang untuk melapor kepadanya dan bertanya, mengapa orang-orang ini datang kepadaku? Kami juga tidak tahu. Anggota staf berkata dengan murung, saya mendengar dari seorang perawat bahwa semua orang ini sepertinya mencari Dr. Xiao Fang. Tetapi mereka belum melihat Dr. Xiao Fang tiba setelah menunggu hampir 1 jam.
Maka mereka pergi untuk bertanya kepada seorang perawat, tetapi Dr. Shen Chun, yang lewat, memberi tahu mereka bahwa Dr. Xiao Fang telah dipecat oleh Anda. Dia meminta mereka untuk datang kepadamu dan tidak membuat masalah di departemen ortopedi. Mendengar itu, Su Mudong segera tersenyum tanpa daya. Shen Chun telah menikamku dari belakang. Seharusnya saya sudah mengeluarkan pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam hal itu, bahkan jika seseorang datang untuk bertanya tentang hal itu, tidak akan ada pemandangan sebesar itu. Dengan senyum pahit, Su Mudong berkata, Anda pergi untuk menenangkan pasien-pasien ini terlebih dahulu. Jika Anda tidak bisa, mintalah beberapa perawat untuk ikut dengan Anda. Biarkan aku menelepon untuk mencari tahu situasinya. Baik. Ketika anggota staf pergi, Su Mudong buru-buru mengangkat telepon di atas meja dan memanggil Chen Yinseng. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendorong Chen Yinseng untuk setuju membiarkan Fang Qiyu tinggal di universitas melalui masalah yang diderita pasien. Direktur Su, ada apa? Chen Yinseng mengangkat telepon. Direktur Chen, sesuatu terjadi di rumah sakit. Su Mudong pura-pura terburu-buru dan berkata, sekarang, ada banyak pasien di rumah sakit, semua berteriak untuk membiarkan Fang Qiyu kembali ke rumah sakit untuk merawat mereka. Sekarang mereka semua telah mengambil masalah di depan kantor saya. Apa yang harus saya lakukan? Setelah mendengar nama Fang Qiyu, Chen Yinseng, yang tenang dan masuk akal, segera mendengus dingin dan berkata dengan marah, Direktur Su, tidak bisakah kamu menangani hal kecil ini? Saya bilang kemarin bahwa Fang Qiyu harus dipecat. Selain itu, apakah rumah sakit ini terbuka hanya untuk Fang Qiyu? Apakah dia satu-satunya dokter di rumah sakit? Tanpa dia, tidak bisakah fungsi rumah sakit? Apa yang dilakukan dokter lain? Chen Yinseng terus memarahinya. Terlebih lagi, Anda, sebagai direktur, adalah pemimpin rumah sakit Anda. Bagaimana Anda menangani masalah ini? Presiden Chen, ini adalah daya tarik para pasien. Sebagai direktur rumah sakit, jika saya menutup mata untuk itu akan buruk bagi reputasi rumah sakit, bukan? Su Mudong berkata dengan cemberut. Itu urusanmu sendiri. Chen Yinseng berkata dengan suara dingin, Anda mengatur agar Fang Qiyu menemui pasien di rumah sakit tanpa izin, yang pada awalnya tidak pantas. Masuk akal memecatnya. Anda beruntung karena saya tidak menghukum Anda. Sekarang dia tidak boleh kembali ke rumah sakit untuk melanggar aturan rumah sakit. Tentang situasi di rumah sakit, Anda, sebagai direktur, dapat menanganinya sendiri. Setelah itu, ia langsung menutup telepon. Mendengarkan suara telepon yang terputus, Su Mudong menarik napas dalam-dalam tanpa daya. Fang Qiyu, bagaimana Anda menyinggung Chen Yinseng? Dia mengambil telepon di meja dan segera memanggil anggota staf. Anda pergi memberi tahu pasien-pasien itu bahwa Fang Qiyu tidak akan datang ke rumah sakit untuk bekerja lagi. Jika mereka ingin menemui dokter, katakan pada mereka untuk mencari dokter lain di rumah sakit. Anggota staf buru-buru menyampaikan kata-kata Su Mudong kata demi kata kepada pengemudi yang datang hanya untuk melihat Fang Qiyu. Setelah mendengar ini, semua pengemudi menjadi marah. Rumah sakit yang buruk. Bagaimana mereka bisa memecatnya? Ya, mereka bahkan tidak bisa berpegang pada Dr. Xiao Fang, yang adalah seorang dokter yang baik. Rumah sakit lain akan senang memiliki Dr. Xiao Fang, tetapi Anda benar-benar mengambil inisiatif untuk memecatnya. Pemimpin rumah sakitmu benar-benar buta. Tanpa Dr. Xiao Fang, aku tidak akan pernah datang ke sini untuk menemui dokter lain. Ya, kami tidak akan kembali. Semua orang berteriak dengan marah. Staf hanya bisa tersenyum pahit. Ayo pergi. Kami tidak akan melihat dokter di sini. Saya mendengar bahwa Dr. Xiao Fang masih mahasiswa. Karena ia dapat merawat kami di rumah sakit ini, ia harus menjadi mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina. Ayo pergi ke universitas untuk menemukannya, teriak seorang pria. Setelah mendengar itu, orang lain segera menggema. Kanan. Ayo pergi. Mari kita pergi mencari Dr. Xiao Fang. Untuk sesaat, semua orang berbalik untuk meninggalkan rumah sakit. Mereka semua mengendarai taksi mereka sendiri dan dengan cepat bergegas ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Beberapa saat kemudian, semua pengemudi tiba di gerbang Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Taksi tiba, satu demi satu. Segera setelah itu, mereka menempati ruang di depan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Sangat besar dan kuat. Semua pengemudi keluar dan berkumpul bersama. Di gerbang universitas, penjaga di bilik penjaga terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Dia pikir orang-orang ini akan membuat masalah. Jadi dia segera memberitahu departemen penjaga universitas. Setelah mendengar situasinya, orang-orang dari departemen penjaga berani untuk tidak menganggapnya enteng. Segera setelah itu, 7 atau 8 penjaga dengan cepat tiba.
Melihat para pengemudi taksi yang agresif yang baru saja berjalan ke gerbang seolah-olah mereka akan terlibat dalam perkelahian geng, para penjaga berkeringat deras seolah-olah mereka akan menghadapi musuh yang kuat. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah universitas. Kapten penjaga memberanikan diri untuk bertanya. Kami di sini untuk Dr. Xiao Fang. Jangan khawatir, kami tidak akan membuat masalah. Kami di sini untuk menemui Dr. Xiao Fang. Mereka segera menjawab satu demi satu. Para penjaga tertegun. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang datang ke universitas untuk mencari dokter alih-alih pergi ke rumah sakit. Apa yang sedang terjadi? Jika Anda ingin menemui dokter, pergi ke rumah sakit, kata kapten penjaga yang tercengang. Kita tidak bisa. Pemimpin pengemudi taksi berkata, Dr. Xiao Fang tidak ada di rumah sakit hari ini. Dia ada di sekolah. Ternyata kamu mencari seorang guru. Segera menjadi jelas bagi kapten penjaga karena ada banyak guru di universitas yang juga dokter di rumah sakit. Hari ini adalah hari Minggu. Para guru di universitas kami sedang berlibur hari ini. Anda sebaiknya pergi ke rumah sakit lain hari. Kami tidak mencari seorang guru. Kami mencari seorang siswa, kata pemimpin pengemudi taksi sekaligus. Setelah mendengar itu, semua penjaga tercengang lagi. Apa? Mereka tidak mencari guru untuk perawatan tetapi seorang siswa. Dan ada begitu banyak orang di sini. Kamu benar-benar sakit. Kamu tidak salah dengar. Pemimpin pengemudi taksi berkata, Dr. Xiao Fang adalah seorang murid. Semua pengemudi lain mengangguk. Para penjaga semua menatap mereka dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, mengapa ada begitu banyak taksi? Lebih dari 30 meter dari universitas, Fang Qiu, yang baru saja pergi ke Departemen Keuangan Rumah Sakit untuk mengembalikan 1.000 yuan yang ia dapatkan di muka, keluar dari taksi. Dia tidak melakukan pekerjaan selama sebulan penuh, jadi dia harus mengembalikan uang itu. Lalu dia memalingkan matanya dan hanya melihat sekelompok besar orang di sekitar gerbang universitas, yang tampaknya berdebat dengan penjaga tentang sesuatu. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat beberapa wajah yang familiar, jadi dia buru-buru berjalan. Apa yang kamu, ketika para pengemudi sibuk berdebat dengan para penjaga, Fang Qiu menatap para pengemudi taksi dan bertanya. Pemimpin supir taksi melirik Fang Qiu. Dia akan melanjutkan perdebatannya dengan penjaga ketika dia menoleh dengan tergesa-gesa ke arah Fang Qiu dan berteriak, Dr. Xiao Fang. Disinilah Dr. Xiao Fang. Semua orang memandang. Orang yang sedang berjalan benar-benar Fang Qiu. Mereka langsung bersorak. Segera setelah itu, pemimpin pengemudi buru-buru menjelaskan kepada Fang Qiu apa yang sedang terjadi. Fang Qiu tercengang saat mendengar itu. Ternyata mereka mencari saya. Saya tidak bisa membiarkan mereka menghalangi gerbang. Fang Qiu mengeluarkan kartu mahasiswanya dengan senyum pahit dan menunjukkannya kepada penjaga, berkata, saya mahasiswa baru universitas ini. Saya dulu seorang dokter di rumah sakit yang terafiliasi. Hari ini, mereka semua datang menemui saya. Jadi bisakah saya membawa mereka ke universitas untuk merawat mereka? Saya berjanji bahwa mereka tidak akan membuat masalah. Mereka akan pergi begitu kita selesai. Di samping, para penjaga membuka mata mereka lebar-lebar, dengan hati-hati memandang Fang Qiu ke atas dan ke bawah. Apakah ini Dr. Xiao Fang? Dia benar-benar seorang siswa. Para penjaga menolak Fang Qiu pada awalnya. Tetapi mereka berpikir bahwa ini adalah Universitas Pengobatan Cina dan begitu banyak orang menunggu untuk menemui dokter. Terlebih lagi, orang-orang ini mengenakan penampilan dan mata bahwa mereka akan membuat masalah jika mereka tidak diizinkan masuk. Para penjaga tidak punya pilihan selain setuju. Universitas tidak pernah mengatakan bahwa taksi tidak diizinkan masuk. Jika kami tidak mengizinkannya, bagaimana jika sekelompok orang ini masuk? Sekarang hanya orang-orang ini yang akan masuk. Ini lebih baik daripada mobil yang masuk. Jadi, Fang Qiu membawa mereka semua ke lapangan olahraga, siap untuk memberi mereka perawatan. Meskipun saya tidak lagi di rumah sakit, orang-orang ini datang terutama untuk saya. Karena mereka datang ke universitas saya, bagaimana saya bisa berani untuk tidak memperlakukan mereka? Setelah Fang Qiu memimpin sekelompok orang ke universitas, para penjaga menjadi semakin takut ketika memikirkannya, jadi mereka segera melaporkannya kepada pimpinan. Segera setelah itu, masalah ini didengar oleh Chen Yinseng. Bocah nakal, Fang Qiu. Anda membuat masalah lagi. Mereka bahkan datang ke universitas dan Anda bahkan menuntun mereka ke lapangan olahraga. Setelah menerima berita itu, Chen Yinseng menjadi sangat marah. Dia segera menelepon dan meminta staf dari kantor urusan akademik memanggil penjaga untuk mengusir mereka.